Bantah kabur, ini pengakuan bos gudang solar ilegal yang dibackingi AKBP Akhiruddin Hasibuan. Jadi ada dua hal sih yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah PT Almira itu perusahaan yang sah, ada izin keagenan. Yang pertama. Poin kedua, klien kami ini sebagai warga negara yang baik, memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, kooperatif, kalau dipanggil selalu hadir ya Pak ya. Iya. Gitu. Jadi, berarti keterangan Polda itu keliru Pak ya? Mungkin yang sebelumnya, sehari sebelumnya, habis itu setelah penggeledahan kan sudah beberapa karyawan diperiksa, Ini kali keberapa Pak Edi diperiksa? Lanjutan, ini pemeriksaan lanjutan. Kali keberapa nih Pak? Kedua ya. Kali kedua. Kalau terkait dengan gudang solar itu gimana ya Bang ya? Nantilah setelah pemeriksaannya, itu semua nanti saya rasa lebih baik pihak Polres bisa menjelaskan ya. Kalau soal imbalan itu Bang, gratifikasi itu? Nanti pihak Polda aja ya. Fendi. Bang Fendi sebagai kuasa hukum dari PT Almira. Kalau ini Pak Edi? Pak Edi nih direktur. Berarti Pak Edi selama ini tidak pernah melarikan diri atau apa? Enggak pernah, kita hadir terus kok. Ya. Kita tetap kooperatif kita ya Pak. Ya. Oke. Ilegal BBM yang gudangnya di Jalan Karya Dalam itu sementara ini tersangkanya masih PT Almira. Kita masih melakukan pendalaman terhadap direktur utamanya atas nama Edi. Ini masih berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dengan dugaan di awal bahwa saudara AH ada menerima gratifikasi uang sebesar 7,5 juta dengan bervariasi, ini kita akan cross check dengan yang memberi. Makanya kita bekerja terus ya, sesuai dengan arahan Pak Kapolda, kita akan melaporkan perkembangan. Jadi tetap untuk menyangkut masalah ilegal BBM-nya yang ada gudangnya yang tidak punya izin lokasi, ya itu sudah melanggar kegiatan ilegal migas. Kita terapkan Undang-Undang Migas terhadap PT Almira dengan TPPU-nya. Untuk keterkaitan dengan saudara AH, ini karena menerima gratifikasi, kita mencari pintu masuk supaya bisa kita kembangkan kepada aset-asetnya. Makanya dengan pengakuan dia menerima uang 7,5 juta, itu akan menjadi pintu masuk untuk bisa nanti kita kembangkan untuk sebagai TPPU-nya, karena kita juga akan mengejar aset-asetnya. BBM ya, tadi pengoplosan solar ya, itu berkaitan dengan Undang-Undang Migas atau mungkin Cipta Kerja, dan itu kemudian dia siapapun lah itu yang terlibat, ini kan kemungkinan katanya gratifikasi, artinya apa? Artinya ada orang yang melakukan kejahatan pengoplosan solar dan sebagainya, dan kemudian oknum polisi ini menjadi pelindungnya atau menjaganya dan sebagainya, dan untuk itu dia mendapatkan uang gitu ya. Tapi juga harus ditelusuri bahwa yang bersangkutan juga pernah dinarkobakan, di narkoba pada waktu itu ya, kasat bahkan. Nah ini juga harus dilihat. Dan komisi sidang sudah memutuskan bahwa perilaku saudara AH itu melanggar kode etik profesi Polri dengan pasal yang dipersangkakan dan diterapkan terbukti adalah pasal 5, pasal 8, pasal 12 ya, pasal 13 juga ya, dari peraturan Perpol nomor 7 tahun 2022. Apa sanksinya? Apa yang disebutkan di sana bahwa yang melakukan perbuatan saudara AH itu melanggar etika kepribadian yang pertama, yang kedua melanggar etika kelembagaan dan etika kemasyarakatan. 3 etika itu dilanggar dan terpaksakan sehingga Majelis Komisi Kode Etik memutuskan kepada saudara AH untuk dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Itu sebagai bentuk keseriusan, dan saya tidak mau mencampuri prosesnya, tapi Komisi Kode Etik memproses pemfaktakan itu dari proses sidang yang dilaksanakan hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa pimpinan Polri, Pak Kapolri, saya tidak pernah bermain-main untuk tidak memproses setiap hal-hal yang menyangkut penyimpangan yang dilakukan oleh anggota. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut memeriksa Direktur Utama PT Almira Nusa Raya
Edi terkait penyediakan gudang BBM diduga ilegal yang tak jauh dari AKBP Akhiruddin Hasibuan di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan. PT ANR disebut pihak kepolisian sebagai pemilik gudang BBM diduga ilegal tersebut dan melibatkan AKBP Akhiruddin sebagai pengawas gudang tersebut. Kuasa hukum PT ANR Fendi mengungkapkan dua hal. Yang pertama, bahwa PT ANR merupakan perusahaan sah dengan memiliki izin dan terdaftar sebagai mitra resmi Pertamina. PT ANR ini sebagai agen resmi BBM Solar Industri. Poin kedua, klien kami sebagai warga negara yang baik memenuhi panggilan kepolisian, tidak pernah melarikan diri, kooperatif. Kalau dipanggil selalu hadir, sebut Fendi kepada wartawan di Mako Polda Sumut Kamis 4 Mei 2023. Fendi mengimbau kepada media yang memberitakan dirut PT ANR melarikan diri untuk segera menghapus berita tersebut, bila tidak ia akan menempuh jalur hukum. Jadi saya imbau kepada rekan-rekan klien kami ini tidak melarikan diri, kami imbau untuk take down segera beritanya. Kalau enggak kami ambil langkah hukum, ucap Fendi. Fendi mengungkapkan pemeriksaan dirut PT ANR lanjut dan kali kedua, termasuk sebelumnya sejumlah karyawan PT ANR juga diminta keterangan oleh pihak penyidik Polda Sumut. Beberapa karyawan diperiksa baru Pak Dirut. Ini pemeriksaan lanjutan kali 2, kata Fendi. Disinggung soal PT ANR memberikan imbalan kepada AKBP Akhiruddin untuk menjadi pengawas gudang BBM ilegal tersebut. Namun Fendi enggan berkomentar, nantilah pihak Polda yang menjelaskan, kata Fendi. Sebelumnya Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun mengungkapkan bahwa pihaknya masih mendalami kasus gudang BBM ilegal itu. Kita masih dalami direktur utamanya atas nama Edi. Mudah-mudahan dugaan awal saudara AH menerima gratifikasi uang 7,5 juta dengan bervariasi. Ini akan kita cross check dengan yang memberi, sebut Teddy kepada wartawan di Mako Polda Sumut Selasa malam 2 Mei 2023. Teddy menjelaskan bahwa aktivitas BBM ilegal tersebut tidak memiliki izin usaha dan tempat. Karena itu, ia menilai sudah melanggar kegiatan ilegal migas, Undang-Undang Migas dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).